pemikiran KHD itu kan di modul 1.1 ya? Iya. Sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh CGP Bapak Ibu? Baik, untuk kelompok 2, ini nanti yang presentasi Bu Laila dan saya sebagai moderator. Mungkin langsung saja Bu Laila bisa memulai presentasinya. Monggo Bu Laila. Terima kasih Pak Ernowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil dari LAPI 1. Yang pasti banyak kekurangan yang akan muncul karena kami sendiri baru bisa mengakses, mengetahui apa yang tersembunyi dari LMS tadi. Mohon tambahannya dari teman-teman semuanya. Izin share screen dulu. Ini hasil dari diskusi kelompok 2. Tujuan dari pendampingan individu 1 adalah mengidentifikasi tantangan belajar daring. Yang kedua, merefleksikan penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, menyusun kerangka portofolio. Dan yang keempat, mengisi peta posisi diri dan membuat rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Aktivitas pengajar praktek, yang pertama, bahan yang digunakan oleh pengajar praktek dalam pendampingan individu 1 ini adalah buku pegangan pendampingan individu. Yang kedua ada jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP, ini ada di LMS. Yang ketiga jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya yang ada di LMS. Yang keempat dokumen kerangka portofolio CGP. Dan yang kelima, panduan penyusunan portofolio. Aktivitas yang dilakukan pengajar praktik terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagian awal pendampingan 20 menit. Pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar dari calon guru penggerak, menjelaskan tentang fokus pendampingan. Jadi pada bagian awal ini kita membuat kesepakatan tujuan awal dari pendampingan individu ini. Yang ketiga, pengajar praktik memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan. Ini termasuk dokumen-dokumen yang sudah CGP kerjakan di LMS setelah melalui menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Pada saat ini, pengajar praktik melakukan cross-check berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP. Selanjutnya, pengajar praktik mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Dan yang terakhir, pada bagian awal yaitu pengajar praktik menanyakan tentang dukungan dari ekosistem di sekolahnya. Pada bagian inti pendampingan ini dilaksanakan selama 2,5 jam. Ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi 30 menit, tindak lanjut hasil pembelajaran 30 menit, pembuatan kerangka portofolio 60 menit, peta posisi diri, dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak selama 30 menit. Sedangkan pada akhir pendampingan, calon pengajar praktik melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Yang kedua, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Yang terakhir, jika hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi yang ada di dalam LMS. Apa yang dilakukan pengajar praktik setelah melaksanakan aktivitas pendampingan ini? Yang pertama yaitu melakukan pelaporan dengan mengisi jurnal pendampingan yang ada di LMS, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang diberikan oleh pengajar praktik yaitu setelah mengidentifikasi tantangan dari pembelajaran daring,
pengajar praktik memberi penguatan bagaimana atau mungkin sharing dari penyelesaian dari tantangan belajar daring yang ada, kemudian menguatkan tentang penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembuatan kerangka portofolio dan peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sedangkan pada kegiatan atau aktivitas CGP yaitu sama dengan yang dilakukan pengajar praktik, ada 3 bagian. Yang pertama, disepakati bahwa jadwalnya dilaksanakan selama 4 JP yang terdiri dari 20 menit bagian awal, 150 menit bagian inti, dan 10 menit bagian akhir. Pada awal, CGP memahami fokus dan aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Yang kedua, CGP menyiapkan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu. Sedangkan pada bagian inti, ini ada yang pertama ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Maaf, saya tadi salah menyampaikan. Jadi pendampingan individu ini dilaksanakan setelah lokakarya orientasi. CGP mendiskusikan dengan pengajar praktek terkait harapan-harapan yang sudah terwujud. Seperti disampaikan di kelompok 1 tadi, ada sesi harapan dan kekhawatiran. Jadi pada tindak lanjut ini CGP bersama pengajar praktek akan menyampaikan harapan-harapan yang sudah terwujud dan yang akan datang serta kekhawatiran yang dirasakan baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi setelah pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator. Yang kedua, CGP mendiskusikan dengan pengajar praktek terkait dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya, tindak lanjut hasil pembelajaran. CGP mendiskusikan dengan pengajar praktek terkait implementasi perubahan yang telah dilakukan di ruang kelas, apakah sudah selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dorongan melakukan perubahan tersebut, serta respon peserta didik terhadap perubahan tersebut dan perbaikan yang akan dilakukan. Pada tindak lanjut hasil pembelajaran, CGP juga menuliskan perubahan yang telah dilakukan ke jurnal refleksi mingguan. Kegiatan selanjutnya pada kegiatan inti yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah membuat kerangka portofolio. CGP membuat kerangka portofolio digital yang seperti disampaikan tadi, yang diambil dari kegiatan aksi nyata yang dilakukan di modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 sesuai dengan panduan dengan meliputi aspek atau media platform seperti Google Sheet yang disampaikan oleh pemandu kita tadi. Jadi pada tahapan ini CGP mungkin seperti yang disampaikan tadi bahwa pengajar praktik lebih memfokuskan pada penyusunan atau pembuatan Google Sheet. Ini yang mungkin perlu kita persiapkan karena termasuk hal baru juga. Tapi di sini saya tadi sudah ada contoh dari Google Sheet yang diberikan. Ini contoh dari Google Sheet yang telah dibuat oleh guru penggerak periode angkatan 1. Ini bentuk Google Sheet-nya mulai dari profil, kemudian unit kerja, dan bentuk-bentuk perubahan dokumen yang telah dilaksanakan oleh guru penggerak dalam aksi nyata di modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 1.4. Jadi ini bentuk Google Sheet-nya. Selanjutnya pada kegiatan yang terakhir yaitu peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru. Di sini CGP melakukan diskusi dengan pengajar praktek untuk mengisi peta posisi diri di LMS. Ini sudah ada di modul 1.4 itu ada. Di sini CGP diarahkan untuk mengisi sudah berada di peta posisi mana, apa penghukum, pemberi solusi atau membanding-bandingkan, itu ada 5 posisi yang ada di LMS. Jadi kegiatan di sini mungkin
kegiatan di sini diisi dengan mengingatkan kembali atau mengulang kembali apa yang telah diisikan oleh CGP di modul 1.4. Selanjutnya dari kompetensi atau peta posisi diri yang ada itu tadi, CGP membuat rencana pengembangan diri dari peta posisi yang ada. Pada bagian akhir, CGP melakukan refleksi terhadap pendampingan saat ini, meliputi pembelajaran yang sudah diperoleh dan yang perlu ditingkatkan pada pendampingan berikutnya. Yang terakhir, pelaporan CGP mengisi jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya pada LMS. Yang terakhir, belum pelaporannya. Pelaporan di sini saya ada 3 tahapan. Pada awal bagian pembuka, hasil akhirnya berupa rumusan tujuan pendampingan dan dokumen pendampingan yang disiapkan oleh CGP. Pada bagian inti, pelaporannya berupa yang pertama hasil tindak lanjut lokakarya pembelajaran daring, yang kedua laporan hasil tindak lanjut pembelajaran, dan yang ketiga laporan pembuatan hasil dokumen portofolio, dan yang keempat hasil peta posisi diri dan rencana pengembangan kompetisi apa yang sudah dikembangkan, apa yang perlu diperbaiki, dan umpan balik dari CPP bisa dalam bentuk peta konsep, papan refleksi gambar. Ini diunggah file yang ada di LMS. Sedangkan untuk pelaporan CGP-nya mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Untuk analisis, analisis dari identifikasi dari pendampingan yang pertama, aktivitas yang dilakukan saat pendampingan dengan tujuan yang dilakukan oleh CGP sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas kegiatan CGP menyampaikan hasil refleksi diri dengan dukungan dokumen yang dimiliki berupa jurnal, pertanyaan pemantik, pembuatan pemanfaatan portofolio digital, dan peta posisi diri. Hal penting yang menjadi isu pada pendampingan pertama atau pendampingan individu yang pertama ini adalah pembuatan portofolio digital dan peta posisi diri. Ini yang kami jadikan menjadi aktivitas yang penting. Yang terlibat dalam pendampingan satu ini adalah guru pendamping atau pengajar praktek dan calon guru penggerak. Bentuk koordinasinya yaitu bertanya jawab dan berdiskusi seputar tanganan daring perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memberikan bimbingan melalui diskusi dengan CGP dalam penyusunan portofolio digital dan peta posisi diri. Yang ketiga, memberikan umpan balik hasil refleksi dari CGP. Dan yang keempat, memberikan apresiasi kepada CGP terkait berbagai praktik baiknya dan apa yang sudah dilalui oleh CGP mulai dari lokal karya orientasi sampai pengerjaan modul 1. Demikian pemaparan kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon masukannya. Monggo Pak Irnowo. Baik, terima kasih Bu Laila. Demikian tadi pemaparan kami dari kelompok 2 terkait dengan pendampingan individu ya. Yang pertama, mungkin dari teman-teman sekalian ya, ada masukan, ada tambahan ataupun pertanyaan, kami persilakan, waktu masih 16 menit. Oke, Pak Sodi Akbar, monggo. Oke. Terima kasih Pak Irnowo, Bu Laila, dan teman-teman dari gugus dari kelompok 2. Oke. Ampun, agak terpecah karena diminta tanda tangan ini. Bapak Ibu, Bu Laila, mohon izin di share screen lagi, Bu. Nah, baik Ibu, bisa ya di atas, Bu. Nah, ini untuk di bagian pelaporan ya.
Mungkin saya bisa ini ya Bu ya, dikuatkan lagi pemahaman saya, mengapa Ibu dan teman-teman di kelompok 2 tadi membuat untuk yang pelaporan itu jadi apa namanya? Jadi ada bagian-bagiannya, ya bagian pembuka, inti, dan seterusnya itu kenapa seperti itu? Terus apakah laporan yang diminta atau diyakini diminta itu formatnya seperti ini atau bagaimana Ibu? Terus yang dari yang seperti ini rujukannya dari apa? Ibu. Baik, terima kasih Pak Sodi. Pertanyaannya yaitu bagaimana format-format pelaporan yang ada pembuka, inti, kemudian ada refleksi kegiatan dan pelaporan dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa menjelaskan? Bu Iva atau Pak Haryanto, Pak Hamim? Izin itu Pak menjawab pertanyaan Pak Sodi. Oke, monggo. Jadi mungkin bukan mungkin sih, yang kami jadikan dasar dari pelaporan ini, kalau sebenarnya pelaporan akhirnya kan di sini kan mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Ini yang pelaporan yang ada di LMS semuanya. Bagi kami, kenapa kami kelompok bagian awal, bagian inti, kemudian bagian penutup, ini akan memudahkan kita dalam mengisi pelaporan yang ada di LMS Pak Sodi. Jadi ketika pada bagian pembuka kita ada rumusan tujuan kan kita jadi bisa mengkhususkan atau mengelompokkan atau tidak keluar jalur bahwa tujuan dari pendampingan 1 adalah ini. Sedangkan dokumen yang diperlukan adalah dokumen-dokumen yang telah digunakan atau yang telah disiapkan oleh CGP ketika di lokakarya orientasi dan pengerjaan modul 1.1 sampai 1.4. Jadi intinya pelaporan atau kenapa kita membuat konsep seperti ini adalah untuk memudahkan kita mengerjakan pelaporan yang ada di LMS. Seperti itu Pak Sodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Laila. Gimana? Kalian ditunjukkan Bu, jadi kayak yang rumusan tujuannya kemana, itu biar enak gitu. Aduh. Mungkin di LMS-nya bisa dibuka, Pak. Nah, itu loh. Ya, di LMS-nya itu yang LMS nomor bagian mana ini. Ya, LMS-nya dibuka. Di bagian awal tuh ada nama calon guru penggerak. Iya. Kemudian tujuan dan fokus pembahasan pendampingan itu kita isikan di sini. Iya. Nanti setelah kita ngomong-ngomong, kemudian hal-hal yang dibahas atau dibahas dalam proses coaching berlangsung, ini mungkin diisikan di sini. Jadi mungkin kami bagi-bagi seperti itu untuk memudahkan saja, karena nanti di LMS-nya mengisi seperti itu. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak. Mungkin kalau dikabulkan permintaan saya, mohon disimulasikan Ibu. Gini Pak Sodi ya, Pak Hernowo. Sebenarnya gini, seperti yang kita pelajari pada pembekalan sebelumnya, untuk memudahkan kita mengkonsep sesuatu kan kita tentukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Mungkin kita lebih condongnya ke situ Pak. Karena kelompok kami awalnya memang tidak bisa membuka kegiatan di PI 1 seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi kami baru bisa membuka ini setelah kami mengerjakan LA pendampingan 1 tadi. Saya coba buka jurnal pendampingan, ini pun saya mendapatnya baru saja membukanya. Nah ini kan ada nama, nah ini Pak Sodi. Nah di jurnal pendampingan ada nama calon guru penggerak, tujuan dan fokus pendampingan yang telah dilakukan. Jadi ini kita ambil di pembukaan tadi, hal-hal yang dibahas atau dibicarakan. Nah, ini baru tahu kalau di sini ada. Jadi kita mungkin kelompok kami mungkin hanya sebatas pemahaman di pembelajaran kita sebelumnya. Kita terbiasa
mengkelompokkan hasil yang kita capai dalam suatu proses. Jadi memudahkan kita untuk membuat langkah selanjutnya. Itu Pak Sodi, dasar yang kita buat. Kenapa kita pelaporannya kita buat seperti ini. Ya, mungkin menambahi sedikit dari penjelasan Bu Laila bahwa di aktivitas itu ada dua peran, itu sebagai pengajar praktek dan sebagai JGP. Nah, di LMS juga di situ ada dua peran juga. Tadi yang disampaikan di LMS itu adalah peran sebagai jadi itu aktivitas yang muncul menu-menu yang harus diisikan oleh pengajar praktek. Nah, nanti kalau yang huruf CGP itu ada di perannya sebagai student tadi, murid ya, itu adalah sebagai CGP-nya. Di situ nanti ada menu yang harus di CGP itu seperti itu. Ya, gitu ya. Pak Usdi, luar biasa ini tadi kayaknya bukan pertanyaan, tapi pertanyaan yang memancing sebagai masukan bagi kami kelompok 2 ya, luar biasa. Oh, enggak Pak. Saya juga bertanya-tanya tujuan itu di mana gitu loh. Maksudnya dimaksudkan gimana? Karena pada dasarnya nanti kan itu jurnal pendampingan kan per orang ya. Iya. Iya. Orang lah. Jadi kan kita kalau tidak disimulasikan Pak, nanti saya takutnya saya yang luput dari itu. Karena kita juga sama-sama di PI. Ya. Terima kasih Pak Sodi. Masih ada waktu mungkin dari teman-teman yang lain, kami persilahkan. Masih ada sekitar 9 menit. Apa sudah cukup? Cukup Pak ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Jika dirasa presentasi kami sudah cukup, maka pada materi pendampingan individu ini kami serahkan langsung kepada Bu Rizky lagi agar mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan terkait dengan pendampingan individu. Kami dari kelompok 2 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kemarin kan dengan instruktur sudah belajar ilmu coaching ya Bapak Ibu. Sudah ya. Nah, kalau di pendampingan individu itu ilmu coachingnya dipakai. Jadi kalau di lokakarya teknik fasilitasi dan coaching, kalau di pendampingan individu itu coaching. Karena di pendampingan individu itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan kompetensi CGP Bapak Ibu. Bukan menyelesaikan masalah ya, coaching bukan menyelesaikan masalah, tetapi coaching itu mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri CGP Bapak Ibu. PI itu dilakukan 4 kali 45 menit. Satu orang CGP dilaksanakan 4 kali 45 menit. Kalau Bapak Ibu punya CGP-nya 5, maka masing-masing jatahnya 4 kali 45 menit. Bapak Ibu itu akan berkunjung ke sekolah-sekolah CGP Bapak Ibu. Jadi ada 5 sekolah yang akan Bapak Ibu kunjungi. Yang perlu diingat tidak bukan CGP di satu tempat karena ini bukan bimbingan kelompok, tapi judulnya pendampingan individu. Artinya kita ke masing-masing CGP kita. Jatahnya 4 kali 45 menit. Dan PI ini, pendampingan individu kita singkat PI, itu dilaksanakan setelah lokakarya dan pembelajaran modul kita lakukan. CGP Bapak Ibu sudah mengalami proses loka dan modul. Modulnya bersama dengan fasilitator. Barulah dilaksanakan pendampingan individu. Pelaksanaan pendampingan individu itu 1 minggu sebelum pelaksanaan lokakarya berikutnya. Jadi selalu. Jadi nanti kan akan ada loka 1, maka 1 minggu sebelumnya pendampingan individu 1 dulu. Akan ada loka 2, seminggu sebelumnya akan ada loka 1. Loka pendampingan 2 ya. Bapak Ibu, setelah
lokakarya orientasi itu ada tugas yang akan dikerjakan oleh CGP Bapak Ibu. Pasca lokakarya orientasi, pasca mereka bertemu dengan fasilitator dalam pembahasan modul, itu ada waktu lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu sebelum pelaksanaan PI 1. Makanya di PI 1 itu banyak aktivitas refleksi. Karena aktivitas refleksi itu dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana pengalaman yang didapat oleh CGP Bapak Ibu setelah pelaksanaan lokakarya orientasi, setelah belajar modul bersama dengan fasilitator. Jadi yang kita lakukan itu dominan refleksi saja di pendampingan individu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang kita diskusikan dulu bersama dengan CGP di PI itu. Hasil loka. Menanyakan tantangan belajar daring, Bu, kalau di PI 1. Menanyakan tantangan pembelajaran daring. Ingat ya, bukan pembelajaran daring yang dilakukan oleh CGP dengan muridnya. Tapi pembelajaran daring yang dilakukan oleh CGP Dengan bersama fasilitator. dengan fasilitatornya. Itu ada, saya share screen sebentar. Pembelajaran daring oleh CGP dan fasilitatornya. Ya. Betul. Nah ini Bapak Ibu lihat, PI itu kan ada di sini. Ada tulisan warna biru, ada PI, pendampingan individu. Orientasi, lokakarya orientasi, kemudian setelah itu di tengah-tengahnya ada modul 1.1, ada modul 1.2. Ketika di pendampingan individu, yang akan Bapak Ibu refleksi yang ini, pembelajaran daring yang dilakukan di 1.1 dan 1.2. Itu yang akan Bapak Ibu tanyakan nanti ke CGP-nya Bapak Ibu. Ini posisi PI, kemudian ada rentangnya, ini 1 minggu sebelum lokakarya 1, itu kita melaksanakan pendampingan individu. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu setelah pembelajaran daring yang dibicarakan? Refleksi penerapan Apa? penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Ya, pemikiran KHD itu kan di modul 1.1 ya. Ya. Sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh CGP Bapak Ibu, bagaimana mereka menerapkannya di dalam kelas mereka masing-masing. Jadi pahami apa yang harus terjadi di CGP Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1. Aksi nyata. 1.1 itu mengajarkan seseorang guru menghamba kepada muridnya. Dengan arti kata pembelajaran itu berpihak kepada muridnya. Pandangannya kepada muridnya harus berubah, tidak lagi melihat semua siswanya itu sama, tapi harus dilihat dari kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Alam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dan diibaratkan seorang guru itu adalah seorang petani. Jadi katamnya dia lebih banyak filsafat. Modul 1.1 itu harus jangan terlalu dilogikakan, nanti Bapak Ibu pusing karena dia itu filsafat di dalamnya. Ada istilah-istilah yang menurut kita tidak pantas itu digunakan di sana, tetapi itu digunakan. Salah satunya contoh menghamba kepada murid. Tapi tolong maknai menghamba kepada murid bukan seperti menghamba kita, tapi menghamba kepada murid bagaimana proses pembelajaran itu berpihak kepada muridnya. Ya, jadi Bapak Ibu harus memaknai KHD baru bisa melihat bagaimana perubahan pembelajaran KHD di kelasnya peserta CGP Bapak Ibu. Dari pengalaman yang kita dapat banyak PP yang mengatakan ketika refleksi terhadap KHD ini banyak CGP-nya yang menangis. Karena mereka baru sadar setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing dan ternyata mereka mengajarnya selama ini hanya memaksa. Memaksa dan juga mengajarnya itu hanya
sudah ada indikator-indikator yang harus mereka capai dan target mereka ya selesai seperti itu. Kemudian pesertanya bisa mencapai KKM yang sudah dan mereka betul memaksakan metode yang mereka rancang sendiri di RPP mereka. Nah, ini yang perlu dipahami di modul 1.1 kebermaknaan 1.1 itu dan bagaimana perubahan yang terjadi di kelas. Banyak CGP yang selesai katam di 1.1 mencari murid-muridnya yang dulu pernah mengajar sama mereka, dan Bapak Ibu mungkin akan salut ke CGP Bapak Ibu, mereka minta maaf karena sudah memaksakan proses pembelajaran yang menurut mereka itu tidak bisa diterima seperti kodratnya si murid-murid mereka. Jadi silakan pahami modul City 1 sehingga Bapak Ibu bisa memaknai perubahan kelas yang terjadi di CGP Bapak Ibu. Selanjutnya apalagi yang dibahas Bapak Ibu? Diskusi pembuatan kerangka portofolio. Diskusi pembuatan kerangka portofolio. Jadi karya orientasi, Bapak Ibu sudah menugaskan ke CGP Bapak Ibu rancang bagaimana layoutnya, apa saja yang akan dimasukkan. Bapak Ibu baca panduan penyusunan portofolio. Sudah baca? Sudah ada ya. Jadi sebelum datang, baca dulu panduan portofolio, kemudian nanti lihat rancangannya itu sudah seperti itu atau belum. Ada catatan-catatan penting, di dalam portofolio itu jangan sampai memuat tugas-tugas yang tidak ada kaitannya, foto-foto yang tidak ada kaitannya, atau video-video yang tidak ada kaitannya dengan program yang sedang kita jalani. Itu ada aturan-aturannya nanti. Itu di PI 1. Waktunya 4 kali 45 menit. Kami sudah mengaturnya di buku pegangan individu itu durasi waktu di setiap sesinya, tetapi silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Mana yang cepat selesai, tidak harus mewajibkan habis waktunya sekitar 30 menit. Kalau memang cepat selesai, lanjut ke pendampingan berikutnya. Kepada PP, tidak langsung membuat pelaporan pendampingan individu. Jadi 5 kali kunjungan ya, 5 kunjungan ke sekolah. PI 1 Bapak Ibu akan, kalau CGP-nya 5, akan datang ke CGP A, ke sekolah A, ke sekolah B, ke sekolah C, ke sekolah D, ke sekolah E. 1 CGP durasi waktunya 4 kali 45 menit. Pelaksanaan pendampingan individu tidak boleh di luar lingkungan sekolah. Di kafe sekolah boleh, tapi tidak boleh kafe di luar lingkungan sekolah. Karena ada kejadian mengajak bertemu di luar, nah masalahnya CGP-nya perempuan, PP-nya laki-laki. Nah ini menjadi masalah jadinya Bapak Ibu. Apalagi jika Bapak Ibu ketika datang ke sekolah itu butuh penginapan, menginap 1 malam. Menyuruh CGP-nya datang ke hotel. Nah, itu tolong dihindarkan betul. Mohon dijaga hal-hal yang membuat kerusuhan di kemudian harinya. Jadi, pendampingan individu tetap. Bapak Ibu, pendampingan individu kan di sekolah. Usahakan setiap pendampingan individu itu selalu Ibu atas waktu yang diberikan. Ini terkait dengan nanti proses kita pendampingan Bapak Ibu ya. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan apa jadwal Bu. Jadwalnya itu sudah diplot dari Satker atau mungkin dari mana, atau mungkin kita membuat kesepakatan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti kita sowan ke sekolah-sekolah yang di mana CGP kita berada itu, apa nanti kita ada surat tugas untuk kita sampaikan ke sana biar nanti tidak kita langsung ujuk-ujuk menemui kepala sekolah untuk ini kan begitu Bu. Mungkin hanya itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada jadwal. Ada jadwalnya nanti yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, dan mohon ketika dijadwalkan pendampingan individu ini jangan merubah sepihak ya Bapak Ibu ya. Misalkan 8 Maret. Lokakarya 2 itu akan dilaksanakan, Lokakarya 1 itu akan dilaksanakan 8 Maret. Maka 1 minggu sebelum tanggal 8, berarti tanggal 1 Maret
sampai 1 minggu sebelum. Berarti bisa saja 21 Februari itu Bapak Ibu sudah melaksanakan PI. 21 Februari sampai 28 Februari itu artinya sudah melaksanakan PI 1. Nah, di rentang waktu 21 sampai 28 itu Satker sudah mengatur jadwal-jadwalnya, memberikan rentang waktu juga kepada Bapak Ibu. Jika sekolah Bapak Ibu itu 5, maka Bapak Ibu diberikan rentang waktu misalkan 21 sampai 25. Dan jika ada perubahan kunjungan, mohon dikonfirmasikan ke Satker karena naik ke sana. Jadi ada penghitungan JP-nya. 4 JP itu juga ada dananya untuk Bapak Ibu. Dan jadi dan Satker kalau bisa Bapak Ibu jangan merubah jadwal ya. Satker biasanya tuh sangat kesulitan ketika PP ingin merubah jadwal PI-nya. Karena mengulang pengaturan ADM-nya itu sulit Bapak Ibu, karena banyak PP yang akan turun di jadwal yang sama. Satker itu punya daerah kabupaten kota, tidak satu daerah kita saja. Mereka misal saja di CGP Angkatan 5 ini punya 4 kabupaten kota, tapi CGP Angkatan 3, Angkatan 4 yang sedang berjalan sekarang, mereka juga punya 5 kabupaten kota yang lain. Dan ribuan CGP yang mereka tangani. Jadi ketika Bapak Ibu merubah jadwal itu pusingnya sekantor gitu. Jadi mohon nanti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Satker itu kita ikuti. Dan kalau ada hal-hal yang betul-betul mendesak, diberitahukanlah sejauh-jauh hari sebelum jadwalnya keluar. Kemudian surat tugas itu pasti ada nanti, akan dikeluarkan oleh Satker setiap Bapak Ibu akan melaksanakan kunjungan pendampingan individu. Bapak Ibu akan pergi dengan surat tugas dan juga pergi berdasarkan izin di tempat Bapak Ibu bertugas. Gitu. Bisa menjawab Bu Pak Pipit? Ya, insya Allah jelas. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Bapak Ibu, salah satu bahan yang harus Bapak Ibu bawa, bahan yang dibutuhkan ketika pendampingan individu, itu kan jurnal pembelajaran daring ya? Ya. Nah, Iya. Jurnal pembelajaran daring itu Bapak Ibu isi berdasarkan pembelajaran alur merdeka CGP Bapak Ibu. Itu posisinya, silakan buka LMS Bapak Ibu. Di setiap modul ini ada jurnalnya Bapak Ibu. Buka modul 1.1, kemudian komunikasi fasilitator dan pengajar praktik, dan ada jurnal ini, pemantauan pembelajaran daring. Silakan Bapak Ibu klik. Answer the question, silakan jawab pertanyaan di sini. Nama sekolah, nama CGP-nya. Nah ini, aktivitas CGP apa saja yang dilakukannya dimulai dari diri. Apakah CGP Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dimulai dari diri atau tidak? Silakan Bapak Ibu ceritakan dengan ringkas terkait CGP Bapak Ibu di sini. CGP A, CGP B, CGP C. Kemudian eksplorasi konsepnya bagaimana? Ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, kognisi antar materi, dan aksi nyata. Ya, setelah Bapak Ibu menjawab ini, silakan di-submit. Nah, PI 1 itu kan setelah melewati 2 modul. Modul 1.1 dan modul 1.2. Artinya Bapak Ibu mengisinya 2 kali. Pemantauan pembelajaran modul 1.1 dan pemantauan pembelajaran modul 1.2. Ini. Tidak usah panjang-panjang, Ibu, cukup ringkas saja. Maaf, ini per CGP ya. Jadi nama sekolah, nama CGP. Kalau punya 5 CGP, silakan Bapak Ibu tuliskan ke 5 CGP Bapak Ibu.
Kalau memang di alur merdeka mulai dirinya tidak bermasalah, ya jangan dipaksakan mendeskripsikan ada masalah. Ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jurnal inilah yang akan menjadi pedoman Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran daring CGP Bapak Ibu. Setiap PI Bapak Ibu akan menjadi dasar pendampingannya, salah satunya jurnal pemantauan pembelajaran daring. Itu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan. Pas, aplaus untuk kita sampai kelompok 2.